Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya, amin. Bersama saya Oik, balik lagi di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema malam hari ini yaitu sekitar santet nih. Yang ngomongin santet, racun sangga, ilmu santet penghancur rumah tangga. Jadi mungkin nanti obrolannya bisa ke macam-macam santet nih. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita yang istimewa. Beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Mas Iqbal Tawakal. Mas Iqbal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Udah lama gak kumis ya? Alhamdulillah baik. Maaf. Baik ya. Sibuk nih kayaknya nih. Bukannya nolak, tapinya selalu bentrok schedule-nya. Terakhir ke kumis kan masalah spirit doll Gumantong tuh apa? Iya, waktu itu terakhir Gumantong. Masih ada koleksinya nggak? Ada beberapa di rumah. Apa nambah nih? Ada sih yang nambah hibah dari masih kerabat dekat lah ya, teman dekat. Tapi kalau boleh diomongin sedikit, memang spirit doll itu berarti di dalamnya ada makhluk gaib kah atau gimana? Ada, biasanya ya udah pasti ada. Tapi tergantung juga si pembuatnya. Oh, jadi bikinnya juga Nggak sembarangan. sembarangan. Dan ritualnya pun itu juga kita nggak bisa anggap kayak misalkan sehari, 2 hari, 7 hari, enggak. Dan prosesnya. kalau bisa dibilang punya spirit doll itu ada nggak sih sisi positifnya dalam tanda kutip? Nah, kalau untuk sisi positifnya ya sebenarnya balik lagi kepada si pemilik. Gitu loh. Kalau misalkan pemilik tersebut menggunakan ibaratnya untuk di jalur yang tidak benar, ya otomatis kan udah pasti ke arah kiri. Sebenarnya semua tergantung si pemilik, ibarat kayak drivernya lah. Iya. Dia yang mengendalikan, mengemudikan. Iya, mau ke arah mana, kanan atau kiri. Seperti itu. Iya, karena dulu sempat happening banget spirit doll sampai artis-artis punya gitu kan. Iya, benar. Iya. Mas Iqbal, malam ini nih seputar ilmu hitam kayaknya ya. Ada nggak sih kalau santet itu masuknya tuh ilmu putih? Sebenarnya gini mas, untuk santet hitam atau putih ya, ada memang. Tapi kan balik lagi seperti yang tadi saya bilang, si pengguna keilmuan tersebut. Contohnya putih gimana? Nah, bisa aja dari sebuah kayak ayat-ayat yang kita ambil dari kitab. Oke. Ya, itu kita dawamkan, kita baca, tapi kita tujukan untuk niat yang tidak baik, bisa. Oh iya. Seperti itu contohnya. Oke. Berarti ilmu santet ini sebenarnya luas ya? Luas mas, luas. Cuma kalau santet itu kan pada intinya sama aja mas. Santet itu bertujuan ya untuk menghancurkan, menyakiti. Berarti bukan berkaitan dengan sakit doang ya? Bukan. Tapi menyakiti juga bisa. Menyakiti. Perlahan-lahan kayak gitu. Betul. Waduh, bahaya juga ya. Bisa sedikit demi sedikit. Kalau dari sejarahnya ini kan, kenapa santet itu dikaitkan dengan satanisme? Nah, sebenarnya enggak juga ya mas ya. Kalau satanisme itu kan sebuah aliran. Berarti beda nih. Beda, bukan kayak keilmuan ya, beda. Jadi kan kalau satanisme itu kan sebuah aliran, mereka itu kan menyembah kayak apa nama itu yang disebut Lucifer. Ya kan? mereka berarti lebih ideologinya lah ya. Betul. Sedangkan santet ini ilmu. Pure ilmu. Bukan dari satanisme. Gitu loh. Orang-orang satanisme itu mereka menyembah Lucifer ya. Kalau di mereka ya. Ya mereka juga kan sama permintaannya. Apa tuh? Dia ya ingin yang baik-baik, ingin kaya lah pada intinya mas sebenarnya sih. Cuma kan ya kita nggak tahu dengan cara apa mereka prosesnya, penyembahannya atau ritualnya gitu loh. Tapi kalau boleh tahu itu permasalahan ilmu ini ya, terutama ilmu hitam di Nusantara ini, boleh tahu nggak kira-kira ini yang paling menyeramkan itu daerah mana, suku mana gitu? Banyak sih mas ya. Di Nusantara ini
banyak banget ya yang tersebar dan memiliki keilmuan yang berbeda-beda. Gitu loh. Kayak daerah Jawa Timur terkenal kan. Bali juga terkenal, Kalimantan juga terkenal. Tapi balik lagi kepada si pengguna keilmuan tersebut. Jadi si dukunnya lah bisa dibilang Iya, gitu. tingkatannya ya. Dukunnya sakti ya, Betul. santet kayak apapun ya pasti menyeramkan gitu. Bener. Dia mau pakai ibaratnya ya maaf ya santet yang ecek-ecek ya. Kalau yang ibaratnya tuh orang bisa dibilang top sakti ya, ilmunya tinggi ya bisa mati juga orang mas, bisa celaka juga. Oh gitu. Jadi berarti ini santet itu bukan aliran-aliran sesat ya masuknya? Bukan, dia sebuah keilmuan yang memang dipelajari oleh beberapa orang yang praktisi spiritual. Dia mendalami, mungkin mengarahnya ke arah ilmu-ilmu yang bersifatnya keras lah. Sejarahnya kalau bisa dibilang Sejarah santet sebenarnya ya sihir ya kita sebut ya, dari zaman Nabi juga udah ada kan. berarti dari situ ya. Iya, dari zaman Nabi udah ada. Dan terus menerus ada yang ini ya, ada yang ngambil gitu. Iya, kayak di luar di Afrika kan terkenalnya voodoo. Voodoo ya Di benar. Thailand juga ada voodoo. Gitu. Tapi ada orang-orang sini yang kena kayak voodoo gitu, maksudnya dari luar santetnya gitu. Pernah nanganin nggak? Jarang sih ya, Jarang ya. jarang. Karena kan rata-rata harus ke sana yang minta. Jarang orang sini yang memakai voodoo. Memang ada yang mirip dengan voodoo, kayak kita menggunakan boneka dari ilalang ya. Itu bisa. Bisa. Nah, kalau kayak di Kalimantan, kebetulan ada teman di sana. Seorang praktisi juga. Iya. Ya kan. Mantan sih sebenarnya dia. Oh udah Dulu enggak nih. udah enggak. Dulu pernah mendalami ilmu tersebut. Tapi di sana disebutnya bukan voodoo ya. Apa tuh? Pulung disebutnya, santetnya itu. Pulung. Cuman menggunakan boneka ilalang. Kayak gitu juga. Iya, bisa juga menggunakan foto. Jadi tergantung permintaan orang yang ingin yang meminta tolong kepada praktisi tersebut. Iya. Mau menyakiti seperti apa, tingkatannya seperti apa. Oke. Dari jenisnya sendiri berapa banyak kalau bisa dibilang santet ini gitu? Banyak mas, kayak di Bali juga ada cekti disebutnya. Ya kan, terus ada lagi kayak santet-santet untuk kelamin juga ada. Oh gitu. Bisa busuk. Busuk. Iya, bisa busuk. Busuk bener busuk gitu. Busuk bisa hancur. Nah, kalau di Banyuwangi kan terkenal tuh ibaratnya biasanya tuh nyerang tuh laki-laki tuh. Biar nggak bisa Naik. seperti itu. Tapi yang paling serem gini seperjalanannya Mas Iqbal nih, ilmu santet itu apa nih? Boleh dikasih Yang contoh paling serem satu itu sebenarnya beda-beda mas. Makanya ini tergantung si orang yang meminta. Mau diapain, mau dibuat seperti apa, itu bisa aja. Tapi Mas Iqbal ini dalam bidang ini tuh sebagai yang ngobatin atau bisa Ya, juga? saya enggak, kalau untuk ilmu santet saya nggak pernah pelajarin. Oh gitu. Nggak pernah pelajarin, cuman hanya sedikit tahu. Ya, bahkan ada dulu sempat saya dapat dari ilmu-ilmu kuno ya, dari kerajaan di daerah Jawa lah ya. Ilmu-ilmu kuno itu yang hanya menggunakan cabai rawit 3. Terus diapain tuh? Nah, itu kita baca. Nah, itu kita memanggil atau menyambat ya ratunya genderuwo. Kita sebut namanya sambil bakar wewangian lah ya. Itu bisa kita pelintir-pelintir, itu orang perutnya kesakitan. Kita tumbuk satu, wah makin sakit dia. Kalau kita tumbuk 3-3-nya, mati orangnya. Seperti itu. Tapi itu saya tidak pelajari. Tapi ngerti. Hanya tahu gitu loh, karena saya harus tahu. Ya kan, ibaratnya saya mempelajari ini, ya saya juga harus tahu ini karena memang ada di situ. Tapi saya tidak pernah mempelajari itu karena
Saya nggak mau alirannya ke situ. Khawatir ya Mas. Namanya manusia ya. Ada hilaf. Ya kan. Takut sakit hati ntar sama orang mau santet tuh. Ya enggak lah. Amit-amit ya Allah, jangan sampai lah. Tapi saya pernah dengar nih kalau masalah santet nih, ada di satu cerita gitu di satu desa, misalnya mau pemilihan bupati, karena salah satu orang ini jadi terpilih gitu atau nggak terpilih lah, tapi sebenarnya dia memimpin suara itu, tapi di ending sakit. Dan ada nih satu orang mungkin kayak Mas Iqbal untuk nolongin dia nih karena sakit. Basicnya tuh dia mijet, tapi bisa ngerti gitu-gituan. Nah, orang yang mau bupatinya itu sembuh, orang ini meninggal. Bisa sih, bisa seperti itu Mas. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi gini, namanya ya kita sih udah menjadi rahasia umum ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Terkadang pada saat pemilihan kepala daerah itu pasti kan banyak saingan. Nah di belakang ini kan banyak yang backup Mas. Pasti tuh ya. Pasti. Ya kan? Nah ini biasanya kuat-kuatan bisa aja nih supaya dia nggak terpilih gimana nih karena suara dia terbanyak nih. Karena nih si saingannya nih udah tahu gitu loh, dia banyak pendukungnya. Takutnya gua kalah, ya udah main lah. Saya sempet mau nanganin tuh Mas. Nah iya Mas Iqbal nggak pernah nemuin yang gituan tuh kan ngeri juga kalau ngobatin orang mau gitu. Nanganin. Saya sering nanganin hal-hal seperti itu. Cuman saya selalu ngukur. Ya saya nggak bisa gegabah yang Mas saya kesini ini saya kena ini pasti saya ukur dulu, saya telusurin dulu beberapa hari sampai saya benar-benar dapat isyarah lah ya, dapat gambaran oh ini bisa ditanganin, saya berangkat. Tapi kira-kira kalau nggak bisa ditangani itu apa yang terjadi maksudnya yang kelihatan? Ya kalau saya biasanya gitu, itu dapat gambaran duluan ya. Contohnya seperti mimpi. Terkadang misalkan saya ingin menangani si A di daerah mana, misalnya di daerah inilah. Nah itu saya telusurin beberapa hari. Saya minta sama Allah, ya Allah mohon petunjuk, ya kan. Misalkan saya udah ada petunjuk. Nah waktu itu saya sempat ada gambaran. Jadi si teman saya nih gendong ayam putih. Nah, di mimpi itu saya muntah darah. Abang saya muntah darah. Wah, ngeri juga. Ya, dalam kasta ayam warna putih itu kasta yang tertinggi. Nah, berarti kan kiasnya itu seorang pemimpin. Nah, yang saya mau tanganin ini seorang pemimpin di daerah tersebut. Bisa aja kan saya nanganin si orang tersebut, si pemimpin tersebut selamat, saya nggak selamat. Akhirnya ya udah, saya nggak ambil resiko, saya nggak mau. Tapi itu dalam segi metodenya itu seperti apa? Maksudnya apakah memang si santet ini harus ada korbannya nih, walaupun siapapun akhirnya meleset ke yang nyembuhin gitu? Emang kayak begitu atau tergantung keilmuan si? Harus ada target. Harus ada target. Nah biasanya terkadang ada juga yang targetnya itu nggak kena si target, meleset ke keluarganya, ke anaknya, banyak seperti itu kan biasanya. Oh gitu. Balik lagi terkadang namanya si target tersebut mungkin memiliki sebuah keilmuan proteksi yang lumayan lah ya, nggak bisa dibilang remeh. Nah kita kan nggak tahu keluarga kita nih, anak-anak kita atau istrinya mungkin mentalah. Makanya banyak orang yang nggak paham kalau misalkan mau seperti itulah. Jangan hanya memprotek dirinya, tapi keluarganya juga diprotek. Terkadang orang egois orang seperti itu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri biar selamat dari hal-hal seperti itu. Tapi nggak mikirin keluarganya yang lain. Caranya kalau secara ini aja nih ya, secara umum aja nih, gimana cara memprotek kita dari santet gitu atau keluarga kita? Tetap satu, kita minta perlindungan sama Tuhan. Oh itu. Paling utama, harus minta. Karena kan Tuhan yang berhak. Logikanya gini aja, ya kan. Santet itu nggak akan masuk
tanpa ibaratnya seizin Tuhan. Kenapa bisa masuk? Seharusnya kita sendiri kita introspeksi. Kenapa kita bisa kena? Misalnya saya targetnya, kenapa bisa kena? Introspeksi diri. Punya salah apa? Gitu. Iya dong. Minta sama Allah, minta perlindungan, minta kesembuhan. Terus sering-seringlah sedekah. Oh itu masuk Karena juga kan ya? iya, karena kan sedekah itu kan memang menghindari kita dari sihir, ya kan, menjaga kita dari sihir. Santet ya sihir. Seperti itu. Ada nggak sih orang kena santet itu bukan jadi sakit, tapi mungkin berasanya tuh kok gue sial mulu ya? Ada. Dalam artian kayak gitu. Karena banyak Mas, kayak gantung jodoh bisa. Oh gitu. Ya, terus dibuat apes sampai kecelakaan bisa. Oh yang bener. Serius Mas? Iya. Apalagi, nah itu tuh yang paling sulit dideteksi. Santet yang bersifatnya itu membuat dia, misalkan taruhlah dia lagi kendara, pokoknya apes lah, sial. Bisa aja kecelakaan. Entah ketabrak, entah jatuh, entah apalah yang pokoknya bisa menghancurkan kehidupan dia, merusak ibarat diri dia, raga si target, seperti itu. Wah bahaya juga berarti ya. Ya, Tapi kebanyakan berawal dari sakit hati atau gimana? dendam, semua itu berawal dari dendam. Gak mungkin Mas, ibaratnya kalau nggak diawali dengan dendam. Iya ya. Nggak kenal apa-apa, tau-tau nyantet itu nggak Iya, mungkin. benar. Semua kan pasti ada sebabnya. Iya. Makanya kenapa tadi saya bilang harus introspeksi. Terus bagi si dukun yang ngirim, misalnya misalnya saya dukunnya, saya ngirim santet buat si A. Ini tidak berhasil nih. Tidak berhasil dan itu katanya bakal balik ke dukun sendiri. Tergantung Mas. Oh gitu. Makanya tergantung, balik lagi. Si dukun itu proteksinya kuat atau enggak. Bisa berbalik ke dia. Bisa juga dia ibaratnya dia tangkis lah ya. Supaya nggak kena dia, ya udah dia nggak apa-apa. Ini bentuk santet ini macam-macam ya. Tapi yang banyak kalau kita tahu kan kiriman. Terus bentuknya tuh kayak bola api hijau biasanya, atau iya. merah gitu. Betul. Itu benar seperti itu. Bener. Nah ini kejadian nih Mas. Nah betul. Cuma Boleh orangnya udah ceritain. meninggal nih. Yang ya kan kalau ceritain buat pengalaman sobat kumis aja gitu. Pengalaman ya ini ya, waktu itu pengalaman. Beberapa kali saya nanganin. Jadi di daerah Blora. Itu rumahnya di hutan. Jawa Timur nih ya. Ya, maksudnya tengah apa timur ya Blora itu ya? Ya di Blora lah. Hutan jati lah ya. Tapi benar-benar di hutan Mas, di dalam terus, jauh ke depan. Oke. Ya, ini orangnya pasti nonton. Apa yang terjadi tuh? Jadi sebelum suaminya meninggal, ya itu ada bola api di rumahnya. Tiba-tiba paginya suaminya meninggal, ya kan. Terus akhirnya kebetulan dia punya saudara di Jakarta yang memang dekat sama saya, udah kayak saudara saya juga lah. Saya anggap orang tua saya sendiri. Cerita, ya udah coba tanya Mas Iqbal, ya kan, kirim fotonya, foto rumahnya. Saya gituin kan, saya telusurin. Berapa hari itu saya telusurin, dapatlah penyebabnya apa, dia kenapa. Ternyata yaitu ada dendam sama si suaminya. Dan saya mohon maaf nggak bisa saya ceritakan ya kenapa dendamnya, sebabnya apa gitu loh. Akhirnya dampaknya ke keluarga Mas. Walaupun si target itu sudah meninggal, ini yang di rumah itu dibikin apes terus, sakit-sakitan, gantian terus, nggak berhenti. Ini sembuh, muter ke sini. Ini sembuh, ke sini. Sakit terus. Terus endingnya gimana nih maksudnya? Akhirnya saya ke sana, saya berangkat ke sana. Saya udah sampai sana, itu asli itu kampung klinik banget Mas. Sumpah begitu nginjekin kaki, astagfirullahaladzim. Apa yang berasa? Wah itu asli dah, itu kayak energi tuh kayaknya udah nggak enak banget ya. Nah
Pas malam, ya menjelang malam, itu semua dibikin ngantuk. Termasuk saya. Tapi saya nggak boleh tidur. Nah, cuman saya udah dapat gambaran. Kamu jangan tidur. Ya, hati-hati, jangan tidur. Jangan sampai tidur. Tidur berarti kamu lengah. Allahualam apa yang terjadi kepada saya nanti. Terus? Alhamdulillah itu walaupun ngantuk, saya kan nggak ngerokok ya. Oh, ngopi aja berarti nih? Ya ngopi kan. Cuman saya ngerokok aja. Demi itu. Iya, saya keluar tuh. Terus ada saudaranya dari itu yang nemenin saya juga kan. Om, ayo keluar kita ngobrol lah. Ngantuk banget ya om ya, kata dia. Iya, emang dibikin ngantuk kita. Lihat semuanya pada tidur, coba bangunin. Pasti susah dibanguninnya. Bener, bangunin susah. Ya udah kita jangan sampai tidur. Kan kamu nemenin saya, pengen tahu prosesnya seperti apa. Ya udah. Dia juga udah ngantuk parah, udah keluar kita ngerokok, selesai. Udah jam 1 tank. Memang harus jam 1 tuh waktu itu pada saat itu. Jadi saya ngecek dulu lemahnya dia kapan nih. Gitu, lemahnya energi dia kapan. Ada di jam 1. Langsung saya tawasulan, saya berdoa sama Allah, minta. Udah selesai. Terus saya keliling tuh rumahnya, saya siram tuh. Saya pagerin. Alhamdulillah mas, berjalan dengan lancar walaupun itu ada benturan deng. Bentuknya bola api lagi atau gimana? Iya, bola api lagi. Cuman alhamdulillah nggak tembus. Tadinya, nih niatnya tadinya saya mau dengan cara perang ya ke situ ya, kasar lah ibaratnya. Cuma yang dikhawatirkan mereka nanti jadi dendam. Iya. Ya kan, akhirnya kita dengan cara baik-baik lah. Dengan cara baik-baik, dengan doa sampai itu adem, itu benar-benar adem mas. Itu bola api sampai redup des. Alhamdulillah rumahnya adem sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Karena si saudaranya yang dekat sama saya, yang udah saya anggap orang tua, saya sendiri pun mengalami, cuman dia bedanya itu suaminya. Itu kayak luka-luka mas, lama sembuhnya. Berobat di sini nggak sembuh, kesana nggak sembuh, ke dokter nggak sembuh. Oh, serem juga ya. Alhamdulillah saya tangani juga pelan-pelan. Itu pelan-pelan prosesnya, kita nggak bisa udah ditanganin non medisnya, ya udah tinggal ke medisnya baru bisa sembuh. Tapi biasanya proses kayak penetralan itu, misalnya Mas Iqbal nih lagi mau nolong orang nih, itu berapa lama sih? Tergantung ya. Biasanya gini, saya ngelihat juga, makanya saya ukur lagi nih seberapa keras, seberapa tingginya si pengirim tersebut. Bisa dengan waktu singkat, bisa dengan beberapa kali seperti gitu. itu. Iya. Berarti ada yang datang terus, maksudnya ada, nggak cuma sekali gitu? Ada ya 3 kali biasanya kayak gitu. Sampai benar-benar netral, bersih seperti itu. Dan saya tetap saya pantau. Gitu loh, tetap saya pantau terus. Udah aman ya udah beres. Nah, kalau santet online itu ada nggak sih, ampuh nggak? Sebenarnya gini mas, ya santet online itu bermainnya sugesti sih ya, kalau kayak gitu ya. Oh gitu. Terkadang ya, kayak misalkan kayak dari ya entah lagi live lah atau apa. Iya. Bisa aja sih sebenarnya. Tapi balik lagi kepada si pengguna ilmu tersebut. Kalau memang ilmunya tinggi bisa tembus. Tapi kalau yang masih ini ya insya Allah enggak. Kebanyakan kalau menurut Mas. Kalau kebanyakan orang nyantet itu enggak secara online sih mas ya. Karena susah beneran. Satu orangnya masih dalam keadaan aktif ya, di aktivitas ya. Biasanya itu kan dia nyerangnya malam, pada saat orang itu tidur. Tapi ada cerita kalau ada yang mau ngirimin, terus yang mau dikirimin tuh tidurnya di ubin, nggak kena katanya. Ada yang seperti itu. Oh ada, emang betul. Itu benar tuh ya? Jadi ini misalnya tidur, dia tidur di lantai ya. Iya. Mau di ubin atau di kasurnya di lantai nggak masalah, yang penting di bawah. Itu jarak sejengkal. Oh gitu. Dari dia tidur. Bumi ya? Dari dia tidur. Misal dari badan dia ya. Dia rebahan gitu, tidurnya jarak sejengkal.
Makanya terkadang kenapa bisa salah sasaran. Jadi santet itu muter mas di situ. Tung. Kita nggak tahu nih, atau istrinya bangun, set, atau anaknya bangun, dek, kena istrinya, kena anaknya. Seperti itu contohnya. Waduh, serem. Kalau nah kita agak ngelebar dikit nih, kalau ilmu hitam kan banyak. Kalau ilmu kebal itu masuknya ilmu hitam nggak sih? Enggak juga mas, bisa putih bisa hitam, tergantung si pengguna dia mengamalkan keilmuan apa. Rontek deh contohnya ya. Rawa rontek itu Rontek kan ya. ilmu kuno ya, ilmu zaman dulu ya. Si pitung ya. Ya yang ditebas bisa nyambung lagi. Oh, Yang iya. penting Itu rawa untuk rontek bumi, tuh ya. ya itu bisa tergolong kategorinya bisa ilmu hitam, bisa, atau Batara Karang bisa, yang akhirnya mati jadi jenglot. Itu benar emang. Ya dulu kan dia memang banyak orang yang menganut keilmuan tersebut. Karena kan dulu kan memang zaman perang Butuh ya. butuh, ya kalau enggak dia mati. Mendingan mati jadi jenglot gitu. Walau pada akhirnya dia mati juga, cuman kan ya yang disayangkan kan akhirnya nggak sempurna kematiannya kan. Iya. Karena nggak diterima sama bumi. Berarti intinya kalau misalnya bisa nggak belajar ilmu-ilmu gitu nggak usah lah ya. Nggak usah lah, buat apa juga lagian juga. Masa kita mau menyakiti? Ya kan, nggak boleh nyakitin. Benar. Karena ada karma kan mas yang harus kita bayar nantinya. Nah iya tuh. Kalau boleh tahu nih, misalnya ada orang yang menginginkan, tolong dong santet dia. Saya mau pengen nyantet seseorang. Ini impactnya ke yang nyuruh nyantet ini apa? Apakah butuh sesuatu imbalan atau ritual atau tumbal gitu? Yang nyuruh atau si pelaku atau si dukunnya? Yang nyuruh, yang si dukunnya jelas kan dia bisa nyantet, tapi yang nyuruh ini gitu. Yang nyuruh. Imbasnya berarti ke dia ya? Ada nggak? Maksudnya pasti ada dong harusnya. Pasti ada imbas ya. Kita nggak tahu ya. Itu mungkin jedanya nanti berapa tahun ke depan. Oh gitu. Iya, entah dia nanti kenapa, pasti ada aja. Itu udah pasti ada aja. Berarti sebenarnya ya rugi juga dong gitu maksudnya. Ya iya, makanya buat apa nyakitin orang kan? Oh. Karena kan semua itu akan berbalik ke diri sendiri mas. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, ya itu yang akan kita tuai nanti di kemudian hari. Berarti buat sobat kumis, ya mendingan lupain aja dendam ya, ikhlasin Janganlah, aja. udahlah, buat apa sih? Buat apa ya? Iya. Mendingan yang manfaat buat orang banyak itu aja. Oke. Masuk nih mas buat tema hari ini nih. Kan kita lagi mau bahas racun santet rumah tangga nih. Masuknya kan kayak baru ada film nih, Racun Sangga. Oh iya. Nah, gimana nih menurut kabarnya itu kan, menurut yang kita tahu racun sangga itu pemisah rumah tangga. Cara kerjanya seperti apa? Gini mas, santet-santet tersebut sebenarnya banyak nama-namanya ya, yang kita juga nggak tahu ya namanya apa. Terkadang orang minta, ya biasanya dari tadi dendam tadi, atau mungkin ada sesuatu yang ingin memecah belah rumah tangga tersebut, ya kan? Dia minta sama praktisi, tolong dong, nih gimana supaya rumah tangganya hancur. Kita nggak tahu dia pakai ilmu apa. Yang penting gimana caranya rumah tangganya bisa hancur. Itu memang ada. Entah awalnya nanti yang adem ayem cekcok mulu, ntar rezekinya seret, ya kan. Terus ada aja balanya, yang sakit-sakitan lah. Akhirnya pisah. Setelah dia pisah, udah selesai. Cuma nyampe situ memang. Cuma nyampe situ. Tapi ada yang sampai mati. Makanya tergantung yang minta nih, mau dibuatnya seperti apa hancurnya. Oh gitu. Iya, kan memang untuk menyakiti, menghancurkan. Santet tuh ya. Apa yang mau dihancurkan? Bisa rumah tangga, bisa jabatan. Tapi kalau racun sangga ini lebih kemana? Nah itu sebenarnya tergantung tadi, ya kan. Bisa untuk sebenarnya untuk bisa
untuk yang lain-lain pun bisa, tergantung yang mintanya. Bisa aja kayak keilmuan apa kita buat apa bisa. Oh gitu. Ini kan bentuknya racun ya berarti. Konsepnya itu ada yang ngirimin orang ngasih racun atau memang terbang gitu kayak api gitu. Ada yang secara goib, Oke. ada yang secara memang ditaruh di makanan atau minuman. Ada yang memang hanya dengan media, mungkin air putih yang sudah dimantrai oleh dukun tersebut. Akhirnya itu bisa menjadi sebuah media untuk menghancurkan. Oh berarti semua cara itu benar adanya gitu ya? Bener ada. Kayak di Bali itu dikenal namanya cetik ya. Cetik kayak gimana nih? Mirip-mirip ya. Mirip-mirip seperti itu. Ya kan? Itu ada yang menyerang lambung. Sampai lambungnya bocor. Ada yang menyerang otak. Sampai mengakibatkan kayak yang sakit kepala berlebih. Sampai jedot-jedotin pala, akhirnya kan mati dia. Ini ada nih begini. Ada. Terjadi Mas. Jadi kebetulan saya punya kakak angkat lah ya di Bali sana. Kebetulan beliau praktisi juga. Ya sempat nanganin cetik tersebut. Ibaratnya ngobatin lah. Cuma rata-rata yang terkena cetik itu ya 75% mati sih. Ini banyak yang kena. Waktu itu udah kayak wabah mas, sekampung. Dan itu gimana kok? Ya kan biasanya kalau santet ditujukan satu orang. Iya, kita nggak tahu ya. Mungkin si pelaku cetik tersebut ada dendam sama orang kampung tersebut, ya kan? Akhirnya dia melakukan cara itu sampai itu orang satu kampung itu beberapa keluarga lah ya meninggal, mengalami kejadian atau penyakit yang sama dengan lambung yang bocor, ya kan? Akhirnya ditangani lah oleh saudara saya itu nih, dan mungkin ya alhamdulillah Tuhan masih kasih selamat, kasih kesembuhan juga buat beberapa orang. Terus akhirnya si pelaku cetik itu meninggal. Oh ada pelakunya meninggal? Pelakunya meninggal mas. Baru selesai itu. Oh gitu. Akhirnya ya tuh orang, jadi itu kampung itu aman lagi. Orang udah di sana udah benar-benar jadi kayak ketakutan. Karena kan kita nggak tahu ya itu si pelaku tersebut nyerangnya itu ya kita nggak tahu nih naroknya di apa. Bisa aja di sebuah satu sumber, mungkin sebuah air sumur yang menjadi apa namanya biasa orang-orang ambil lah ya buat keperluan sehari-hari, bisa aja ditaruh di situ. Karena kayak tadi sebuah racun yang disebut kayak racun sangga, ya kan, mungkin kayak cetik kayak gitu kan. Karena memprosesnya itu kan dibuatnya itu nggak sembarangan ya. Ada proses-proses ritual tertentu yang memang sengaja dilakukan untuk sampai seberapa parah penyakit yang akan nanti ditimbulkan. Entah sampai kematian atau hanya sakit yang memang nggak kunjung sembuh, seperti itu. Atau kehancuran yang lain. Semua balik lagi tergantung niat. Seperti itu. Bahaya berarti nih ya. Bahaya. Tapi kalau racun sangga ini yang penghancur rumah tangga, biasanya gitu yang Mas temuin tuh bisa disembuhkan dengan metode seperti apa? Tergantung mas. Kalau di sini kan saya main kadang saya bertawasul ya. Saya kirim doa dulu. Ya kan kepada Kanjeng Rasul, ya kan, sampai terus biasa seperti doa-doa yang saya lakukan, zikir. Ya kan? Nah di situ nanti ada memang media untuk kita kias, membuang kias, ibaratnya membuang bala yang ada di orang tersebut. Kayak contohnya kita memotong kambing hitam, bukan berarti wah ini buat tumbal nih, buat apa, enggak. Hitam itu kan artian itu yang tidak baik ya.
Oke. Kita potong mas, Bang. kita buang, ya kan, yang tidak baik. Udah selesai doa itu kan, dagingnya dimasak, bagi-bagiin, sedekahin ke orang. Sedekah hitungnya ya. Biasanya saya kayak gitu. Dengan cara itu biasanya. Oke. Berarti intinya sedekahnya nih harus lebih banyak. Harus, karena kan udah jelas dong. Ya kan, memang sedekah itu kan untuk menjauhkan kita dari sihir. Dari sihir, dari Santet bala. itu kan sihir, mutlak, jelas-jelas sihir. Kalau di Indonesia sendiri nih, Mas, boleh tahu nggak daerah mana yang banyak jenis santet kayak gini nih? Rata-rata ya mas ya, banyak santet seperti itu ya di Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Setiap daerah sih ada sih ya. Cuman kan mungkin penyebutannya, tata cara lelakunya atau ritualnya itu berbeda. Beda ya, tapi Iya. untuk kehancuran rumah tangga juga. Pada intinya sama. Untuk kehancuran, untuk menyakiti. Berarti nggak ada nih ya yang hitungannya santet itu dalam tanda kutip baik gitu ya. Nggak ada sih ya. Sejauh ini nggak ada. Makanya balik lagi tergantung niat kan. Niatnya untuk apa? Iya. Coba dong kalau boleh sekarang, kan tadi kita udah ngomongin santet panjang lebar nih Mas Iqbal. Ya kan Sobat Kumis mungkin mau tahu juga nih, maksudnya di rumah tuh gimana sih caranya untuk terhindar dari santet itu gitu. Tipsnya ada nggak nih secara general gitu. Tapi Ya, ampuh nih. betul. Gitu. Gini aja sih, intinya kita selalu berbuat baiklah. Ibaratnya dimanapun kaki kita berpijak, berbuat baiklah. Supaya apa? Satu, orang juga nggak dendam. Iya kan, otomatis kan kalau orang nggak dendam kan, ya nggak akan lah masa mau nyakitin kita. Terus terutama mohon perlindungan, selalu mohon perlindungan kepada Tuhan. Berarti dengan sholat 5 waktu cukup nggak? Ya nggak cukup dengan itu juga. Kalau kita hanya sholat 5 waktu tapi kita nggak pernah minta sama Tuhan, berarti minta juga. harus minta. Karena orang yang nggak pernah minta sama Tuhan itu orang yang sombong. Wah, benar. Ya kan, merasa bisa, merasa mampu. Iya. Nggak boleh seperti itu kan. Terus sedekah. Itu sering-sering keluarin sedekah. Insya Allah ya. terhindar dari sihir. Meluaskan rezeki juga. Wah, itu efek sampingnya yang lain. Udah pasti mas. Saya pun ngerasain kan seperti itu. Ada lagi nggak yang mau disampaikan buat Sobat Kumis? Ya mungkin itu aja ya. Ya supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Ya positive thinking lah. Positive Jangan thinking selalu paling penting tersugesti dengan apa-apa yang berbau mistis. Ya walaupun saya praktisi, karena beberapa kali orang nanya, Mas, ini kayak saya diinin orang deh, kayak saya kena gangguan jin lah. Enggak, saya cek enggak ada apa-apa. Itu hanya sugesti dia, Mas. Oh gitu. Ada yang begitu ya? Ada banyak. Itu hitungannya apa? Nyantet diri sendiri dong. Nah iya dong. Nah makanya kan manusia itu kan punya daya cipta mas. Ya kan, kalau kita daya cipta kita selalu tersugesti, kita mikirin sakit, wah nih gue sakit kena santet nih. Ada yang iseng nih. Ya wah gue ketempelan nih. Oh. Nah, di sekitar kita ada bangsa jin yang bisa menangkap frekuensi atau hawa ketakutan manusia. Si jin tersebut yang melakukan. Karena hasil dari sugesti Pikiran. orang itu tadi. Iya. Seperti itu. Cara kerjanya gitu ya. Iya, makanya harus positive thinking. Positive thinking nomor 1. Betul. Baiklah kepada sesama, kepada seluruh makhluk Allah semesta ini. Jangan merusak. Oke, mantep nih saran-saran tipsnya nih. Baik, demikianlah obrolan seputar misteri kita dengan Mas Iqbal Tawakal sebagai pakar spiritual. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi terima kasih Mas Iqbal udah mampir ke Kumis. Banyak nih pesan-pesannya nih dan alhamdulillah positif semua gitu. Baik, dan terus update tentang Kumis, Kupas Mistis di YouTube Dunia Lain Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis yang seru di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.